اهدنا الصراط المستقيم آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما سيئاته ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله لمن حمده
untuk disembah, untuk diibadahi, untuk diminta pertolongan. Kita bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Untuk kita bisa lakukan introspeksi sekaligus mengambil pelajaran dari perintah kurban bukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh makna. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Jamaah Adha yang berbahagia, setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim bersama keluarga. Yang pertama, berusaha untuk berbaik sangka ataupun berhusnuzon kepada Allah. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayi. Hajar kemudian berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rumputan, sampai akhirnya beliau tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada pohon, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan minuman, yang menunjukkan kondisi di tempat itu tidak ada kehidupan. Di lembah tersebut beliau turun dari gunung hewan peliharaan, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu, tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang hanya cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Hajar berulang yang melakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina anta? Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Fatadrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa bihi ma'an anis wala syai'." Apakah engkau tinggalkan kami tidak melakukan di lembah yang tidak ada sesuatu? Mendengar pertanyaan kami, Ibrahim tidak menjawab. Beliau terus berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya. Maka kemudian dia bertanya, Allah memerintahkan Hajar. Apakah Allah memerintahkan kamu meninggalkan kami? Maka Ibrahim menjawab, benar. Begitu mendengar jawaban ini, maka Hajar pun berkata, "Idzan la yudhillu Allah." Kalau begitu, maka Allah tidak akan mungkin
melihat banyak manusia yang frustasi ataupun mengalami kesengsaraan, sebenarnya bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzan, inginnya berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah sudah mengatakan dalam sebuah hadis sucinya, ana inda zanni abdi, bahwa aku tergantung hamba berprasangka kepada manusia. Manusia wajib berprasangka baik kepada Allah apapun keadaan, karena inilah yang akan membentuk sifat seseorang yang bisa menerima kebaikan jika dia dan kemudian bersyukur pada Allah jika dia berprasangka baik terhadap apa yang diterima dari Allah. Dan seseorang bisa sabar jika seseorang berprasangka baik terhadap Allah. Inilah keajaiban ataupun keistimewaan, keluar biasaan seorang mukmin. Ajaban kemudian inna Allah kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil-mu'min. In asabat bisarra wa syarra wa tanfa'ala in asabat dharra wa sabra. Sangat istimewa, luar biasa bagi orang mukmin. Karena semua manusia, semua orang yang baik dan tidak akan mendapatkannya kecuali hanya pada kita iman. Ketika dia diberikan lapangan, dia bersyukur begitu baik dan ketika dia bisa mendatangkan, dia bisa baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahil hamd. Pelajaran yang kedua adalah bersemangat di dalam menjadi Allah halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah jalan Allah, Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri merasakan kehausan. Panas terik matahari di saat itu sangat menyedari hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah keluaran air yang air susunya kekhawatiran dan kegelisahan menghantui Hajar. Sementara Ismail mulai menangis karena kehausan saat ibuku meninggalkannya sendirian untuk mencari air dengan berlari-lari kecil sampai ke bukit Safa. Kemudian dia mendaki desakannya kekuatannya menembuni pandangan matanya dan dari matanya yang sangat membutuhkan. Dia menimbul sana kemari mencari sumber, mencari manusia, mencari kafilah untuk berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangannya. Dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil ke bukit Marwah. Kemudian dia naik ke atas bukit tersebut. Barangkali dia sadar yang sebenarnya akan tetapi ternyata dia menghasilkan hasil Safa tidak mendapatkan. Hanya turun dari bukit Marwah menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi betul-betul kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan kebingungan dia kembali berlari-lari ke Safa dan mendaki ke atasnya. Dari bahwa mendaki ke atasnya hanya bolak-balik antara dua Safa dan Marwah sebanyak 10 tahun. Pelajaran yang bisa kita petik adalah betapa Hajar bersungguh-sungguh di dalam mencari air. Dia bolak-balik ke Safa dan Marwah. Dia terus berusaha walaupun akhirnya air itu datang mendekat anaknya sendiri. Dia memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menyebut rezeki dengan menganugerahkan sejenak